Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang sistem pakar lanjutan, di mana sistem pakar itu sendiri merupakan salah satu subbidang yang ada di bidang artificial intelligence. Ada 5 subbidang yang ada di bidang artificial intelligence. Ada 5 model yang bisa dikembangkan terutama di bidang artificial intelligence. Yang pertama ada natural language processing, contoh implementasinya seperti chatbot yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Berikutnya ada vision atau yang biasa disebut dengan computer vision pun sudah saya bahas di materi sebelumnya. Berikutnya ada robotika dan sistem navigasi. Berikutnya ada game playing, model keempat yang ada di artificial intelligence adalah game playing. Terakhir sistem pakar. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang konsep dari sistem pakar. Berikutnya ada struktur yang ada di sistem pakar. Secara garis besar ada 2 struktur yang ada di sistem pakar. Yang pertama ada lingkungan konsultasi, yang kedua ada lingkungan pengembang yang ada di sistem itu sendiri. Berikutnya saya akan bahas tentang 6 komponen yang ada di sistem pakar. Selanjutnya ada tahap pengembang yang ada di sistem pengembangan di sistem pakar. Terakhir nanti ada implementasi algoritma neural network, terutama kalau kita gunakan nanti di bidang sistem pakar, khususnya kalau nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam hal ini kalau kita menggunakan Google Colab, dalam hal ini kita nanti menggunakan Jupyter Notebook. Yang pertama saya akan bahas tentang sistem pakar. Sistem pakar di sini merupakan suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian dari seorang pakar. Ini konsep yang ada di sistem pakar. Suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan yang ada di pakar dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian dari seorang pakar. Jadi tadinya bidang ini hanya bisa dikerjakan oleh pakar. Selanjutnya bagaimana caranya kita selaku knowledge engineer membuat sistem atau membuat aplikasi yang nantinya bisa membantu orang lain yang bukan pakar, terutama untuk memecahkan suatu permasalahan. Caranya seperti apa? Kita menggabungkan pengetahuan yang ada di pakar dengan penelusuran data. Yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien atau yang biasa disebut dengan mekanisme inferensi. Tujuannya untuk apa? Memecahkan masalah. Ini salah satunya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memindahkan pengetahuan yang saat ini ada di otaknya pakar. Selanjutnya nanti yang harus kita lakukan adalah data dan fakta yang ada di pengetahuan tersebut nanti kita kumpulkan. Pengetahuan tersebut nanti kita kumpulkan dalam bentuk data dan fakta. Baru selanjutnya nanti kita kembangkan dalam bentuk suatu sistem atau aplikasi, di mana aplikasi tersebut nantinya akan digunakan oleh pengguna yang bukan pakar. Ini pada prinsipnya konsep dari sistem pakar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang ada di sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri nanti disusun dari 2 bagian, yaitu lingkungan pengembang atau yang biasa disebut dengan development environment, dan yang kedua ada lingkungan konsultasi atau yang biasa disebut dengan consultation environment. Oke, lingkungan pengembang sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sedangkan lingkungan konsultasi di sini biasanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan, atau dia hanya menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan sistem pakar tersebut untuk kebutuhan konsultasi yang dia perlukan. Oke, jadi minimal kalau nanti kita bikin aplikasi yang arahnya ke sistem pakar, minimal untuk login usernya ada 2. Yang pertama login sebagai pengguna atau pemakai. Yang kedua login sebagai pakar atau administrator. Di mana nanti pemakai itu sendiri hanya bisa melakukan konsultasi saja. Selanjutnya yang kedua pakar nanti bisa melakukan konsultasi dan bisa nginput data-data yang terkait dengan data-data yang ada di pakar itu sendiri. Bisa menambahkan atau nanti bisa menghapus data-data yang ada. Oke,
Saya masuk ke struktur yang ada di sistem bakar, kurang lebih kalau saya gambarkan seperti yang ada di depan ini. Ada lingkungan konsultasi di mana nanti akan digunakan oleh pengguna. Pengguna nanti akan konsultasi dengan aplikasi sistem bakar dengan menggunakan antarmuka. Antarmuka dari pengguna itu sendiri, dari pengguna yang ada di sistem bakar. Selanjutnya nanti ada aksi yang direkomendasikan. Selanjutnya ada lingkungan pengembang. Lingkungan pengembang di sini yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data dan fakta. Mengumpulkan data dan fakta dalam bentuk basis pengetahuan. Selanjutnya ada yang namanya rekayasa pengetahuan, di mana basis pengetahuan tersebut kita peroleh dari ahli atau pakar yang ada di bidang tersebut. Kalau contohnya kita pengen membuat aplikasi yang arahnya ke sistem bakar di bidang medis, contohnya berarti kita harus riset ke pakar yang ada di bidang medis, contohnya spesialis penyakit jantung contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kurang lebih struktur bagan yang ada di sistem bakar. Yang harus kita lakukan adalah pengetahuan yang saat ini ada di otaknya pakar, nanti kita kumpulkan data dan faktanya. Kumpulkan data dan faktanya sehingga di sini nanti akan disebut dengan fasilitas akuisisi pengetahuan. Selanjutnya fakta dan aturan di sini kita cross-check kembali, nanti akan kita kumpulkan dalam bentuk basis pengetahuan. Selanjutnya basis pengetahuan tersebut nanti akan kita develop pada dalam bentuk aplikasi, sehingga nanti akan muncul yang namanya mekanisme interferensi ketika nanti digunakan oleh si pengguna itu sendiri. Nah, di aplikasi sistem bakar pun harus ada yang namanya fasilitas penjelas yang ada di sistem. Kalau memang ada beberapa kosakata yang kurang difahami oleh orang lain, atau ada istilah-istilah yang mungkin asing menurut orang lain yang bukan di bidang tersebut, nanti kita tambahkan yang namanya fasilitas penjelas yang ada di sistem. Nanti akan saya bahas. Selanjutnya ada fasilitas belajar mandiri. Ini kurang lebih beberapa struktur bagian yang ada di sistem bakar itu sendiri. Oke, contoh untuk lingkungan konsultasi, contohnya seperti ini nanti untuk menunya. Jadi yang disebut dengan lingkungan konsultasi ya dia cuma bisa melakukan penelusuran. Jadi dia hanya bisa melakukan penelusuran terhadap data dan fakta terhadap aplikasi yang ada di sistem bakar itu sendiri. Beda halnya dengan lingkungan pengembang yang ada di sistem. Nah, lingkungan yang pengembang yang ada di sistem, di samping dia bisa melakukan penelusuran, dia bisa masuk ke basis pengetahuan, dalam artian dia bisa contohnya nginput jenis kerusakan dan ciri-ciri kerusakan. Jadi ngupload atau ngupdate terhadap jenis kerusakan dan ciri-ciri kerusakan terhadap deteksi kerusakan sepeda motor contohnya. Ini contoh aplikasinya. Oke, atau contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya selamat datang di sistem bakar dengan menggunakan metode Dempster Server. Jadi kalau loginnya contohnya seperti ini, berarti loginnya sebagai pakar. Bisa nginput data gejala dan data penyakit umum. Oke, komponen yang ada di sistem bakar, ada 6 komponen yang ada di sistem bakar. Yang pertama ada fasilitas akuisisi pengetahuan. Yang kedua basis pengetahuan dan basis aturan. Yang ketiga mekanisme inferensi. Yang keempat ada fasilitas belajar mandiri. Kelima fasilitas penjelas sistem. Terakhir ada antarmuka pemakai. Saya bahas satu persatu. Fasilitas akuisisi pengetahuan. Nah, di tahap ini yang harus kita lakukan selaku knowledge engineer adalah mengumpulkan, merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah dari pakar. Contoh saya akan bahas tentang sistem bakar diagnosis penyakit jantung. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mengumpulkan data dan fakta terkait dengan penyakit jantung dan diagnosis dari penyakit jantung itu sendiri. Bahan pengetahuan nanti bisa diperoleh dengan berbagai cara, contohnya kita baca buku, artikel ilmiah, atau contohnya konsultasi dengan pakar yang ada di bidangnya, membaca laporan atau literatur yang membahas di bidang tersebut contohnya. Sumber pengetahuan tersebut nanti akan dijadikan dokumentasi untuk dipelajari. Selanjutnya diolah dan diorganisir serta terstruktur menjadi basis pengetahuan. Kita kelompokkan, kita pilah, selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan data dan faktanya. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya kita hubungkan antara jenis penyakit dengan gejala-gejala penyakitnya contohnya. Ini coret-coretannya contohnya.
Semua kemampuan menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh seorang pengembang sistem. Contoh akuisisi pengetahuan untuk diagnosis kerusakan mesin sepeda motor 4 tak. Yang dimulai dengan contohnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data tentang macam-macam kerusakan. Berikutnya yang kedua, penyebab kerusakan atau ciri-ciri kerusakan. Yang ketiga, solusi kerusakan. Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita cari. Data tentang kerusakan mesin ini dapat diperoleh langsung dari pakar di bidangnya ataupun dari beberapa buku referensi, dari artikel ilmiah dan yang lain-lainnya. Oke, yang kedua basis pengetahuan. Setelah kita melakukan tahap akuisisi pengetahuan, yang harus kita lakukan adalah merepresentasikan basis pengetahuan dan basis aturan yang kemudian nanti kita kumpulkan. Selanjutnya kita kodekan, kita organisasikan, dan kita gambarkan dalam bentuk rancangan lain menjadi bentuk yang lebih sistematis. Ini di basis pengetahuan. Ada beberapa cara untuk representasi pengetahuan yang nantinya bisa kita lakukan. Kita bisa buat bentuk atribut contohnya atau aturan-aturan, atau bisa menggunakan jaringan semantik, bisa menggunakan frame atau logika. Yang paling banyak biasanya kita buat dalam bentuk basis pengetahuannya biasanya menggunakan logika if then biasanya. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, semua bentuk representasi data tersebut tujuannya adalah menyederhanakan data sehingga mudah untuk dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program. Dalam pemrograman non visual, basis pengetahuan sering kita implementasikan dengan menggunakan if then. Basis pengetahuan ini terdiri dari sekumpulan objek beserta aturan atau atributnya, sifat atau cirinya, tentu saja nanti di dalam domain tersebut. Contoh if hewan merupakan sayap dan bertelur, then apa contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan representasi pengetahuan dengan menggunakan basis pengetahuan, dengan menggunakan aturan contohnya if then, contohnya nantinya bisa kita gunakan. Contoh kita kelompokkan seperti ini, data nama penyakit mulut dan gigi, contohnya ini nama penyakitnya, selanjutnya gejala-gejalanya apa aja, ini contohnya gejala-gejalanya. Bau mulut busuk, bibir pecah-pecah, dan seterusnya contohnya. Baru selanjutnya kita kodekan, kita gabung jadi satu antara kode gejala contohnya dengan kode gangguan atau kode penyakit dengan jenis penyakit. Untuk yang penyakit A contohnya gejalanya apa aja, penyakit B gejalanya apa aja, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah. Itu salah satunya. Oke, untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak fleksibel, maka pemrograman visual yang umumnya menyediakan sarana untuk mengembangkan tabel-tabel penyimpanan data yang nantinya bisa kita buat dalam bentuk database. Tujuan penyimpanan data dalam bentuk tabel-tabel tersebut sebenarnya untuk memudahkan proses mekanisme inferensi dalam proses penelusuran maupun manipulasi data. Ada banyak teknik yang nantinya bisa kita gunakan untuk merancang database. Contohnya yang paling banyak kita gunakan adalah normalisasi. Contohnya model data logic. Contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Ini contohnya yang biasa disebut dengan data pakar, Bapak Ibu ya. Yang biasa disebut dengan data pakar. Contohnya diagnosis penyakit ginjal. A, B, C sampai dengan I contohnya dan J di sini merupakan jenis penyakit ginjal. Sedangkan nomor 1 sampai dengan nomor 30 ini merupakan gejala yang ada di penyakit ginjal itu sendiri. Oke, ini yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya setelah kita buat yang namanya mekanisme inferensi, kita buat yang namanya setelah kita buat yang namanya fasilitas akuisisi pengetahuan, kita sederhanakan dengan menggunakan basis pengetahuan, outputnya biasanya tabel pakar, baru kita buat yang namanya mekanisme inferensi. Mekanisme inferensi di sini bagian dari sistem pakar yang melakukan penelusuran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Jadi nanti kita tes di aplikasinya apakah dia akan ngikutin pola yang ada di basis pengetahuan yang kita buat contohnya dalam bentuk normalisasi atau kita buat dalam bentuk tabel-tabel yang ada. Oke, selama proses konsultasi antara sistem pemakai, mekanisme inferensi menguji aturan satu demi satu sampai kondisi itu benar-benar contohnya. Secara umum ada 2 teknik yang bisa kita gunakan untuk mekanisme inferensi itu sendiri. Contohnya kita bisa menggunakan forward reasoning atau kita bisa menggunakan backward reasoning atau backward chaining dan forward chaining contohnya. Oke, contoh setelah kita konsultasi dengan aplikasi, nanti
Output yang dihasilkan contohnya akan menghasilkan data contohnya seperti yang ada di depan ini. Penyakit apa contohnya, berikutnya definisinya apa. Ini kan banyak orang lain atau yang tidak sesuai dengan bidang ini yang nggak paham maksud dari penyakit ini. Berikut gambarnya, gejalanya apa, cara mengatasinya apa, perawatan dan pencegahannya seperti apa. Ini contohnya. Oke, ini contoh untuk yang hasil diagnosisnya atau hasil atau output yang dihasilkan. Dan cara ngatasinya, berikutnya alasannya apa. Contohnya seperti ini contohnya. Oke, ini contohnya laporan hasil diagnosis ketika kita melakukan proses penelusuran. Jenis penyakitnya apa, yang ada di terong contohnya, penyebabnya apa, solusinya apa, berikut hamanya seperti apa contohnya. Oke, berikutnya contoh kasus lain, ini yang sistem bakar diagnosis penyakit demam berdarah, contohnya ada gejala dan jenis penyakitnya, contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Yang keempat ada fasilitas belajar mandiri. Maksudnya fasilitas ini memungkinkan sistem untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan memilah atau mengelompokkan kembali fakta yang sudah ada. Sistem dapat memasukkan fakta-fakta baru ke dalam basis pengetahuan yang merupakan hasil penelusuran atau iterasi dari fakta-fakta sebelumnya dan dapat mengembalikan fakta kepada mekanisme inferensi sehingga nanti dapat dimintakan fakta lainnya dari pemakai melalui antarmuka pemakai. Berikutnya ada fasilitas penjelas yang ada di sistem, memberikan penjelasan tentang bagaimana program nanti akan dijalankan. Contoh, ada manual instruction ataupun yang lain-lainnya. Apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah, memberikan rekomendasi kepada pemakai, selanjutnya mengakomodasi kesalahan pemakai, dan menjelaskan bagaimana suatu masalah itu terjadi. Fasilitas penjelas sistem sebaiknya nanti diintegrasikan ke dalam tabel basis pengetahuan dan basis aturan karena hal ini akan lebih memudah perancangan yang ada di sistem itu sendiri. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya ketika kita melakukan konsultasi dengan aplikasi sistem bakar, apakah ada daya listrik masuk contohnya. Kalau contohnya orang kurang paham dengan pertanyaan ini akan bingung, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa klik detail. Kita klik detail, apa maksudnya daya listrik itu apa? Contohnya seperti itu. Berikutnya ada komponen yang terakhir, ada yang namanya antarmuka pemakai. Memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang tujuannya untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai nanti ditemukan solusi. Syarat utama membangun antarmuka pemakai adalah kemudahan dalam menjalankan sistem. Kesulitan dalam membangun suatu program harus disembunyikan. Yang ditampilkan adalah hanya yang interaktif aja, komunikatif, dan kemudahan pengguna. Oke, contohnya untuk antarmukanya bisa kita jadikan satu seperti ini. Untuk daftar pertanyaannya, tinggal kita ketik contohnya ya atau tinggal pilih ya atau tidak, ya atau tidak. Berikutnya nanti akan ditampilkan daftar pertanyaannya. Selanjutnya, atau bisa kita pilih satu persatu contohnya. Untuk yang untuk rencana user interface-nya. Selanjutnya tahap pengembangan sistem bakar. Ada 6 tahapan yang ada di tahap pengembangan sistem bakar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi. Yang kedua konseptualisasi, formalisasi, keempat implementasi, 5 evaluasi, terakhir pengembangan sistem. Yang pertama identifikasi, maksudnya apa? Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. Selanjutnya di tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem supaya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu sempit contohnya. Setiap masalah yang diidentifikasikan harus dicari solusi, fasilitas yang akan dikembangkan, penentuan jenis bahasa pemrograman, dan tujuan yang ingin dicapai dari proses pengembangan tersebut. Apabila proses diidentifikasi masalah dilakukan dengan benar, maka akan dicapai hasil yang optimal. Jadi kuncinya sebenarnya ada di identifikasi salah satunya. Selanjutnya konseptualisasi. Identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data. Jadi basis pengetahuan, hubungan antar pengetahuan dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Konseptualisasi juga menganalisis data-data penting yang harus didalami bersama dengan pakar di bidang permasalahan tersebut. Kita konsultasi lagi dengan pakar yang ada di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh konfirmasi hasil wawancara dan observasi, sehingga hasil dapat memberikan jawaban pasti bahwa sasaran permasalahan tepat, benar, dan sudah sesuai. Kita konsultasi lagi dengan pakar yang ada di bidangnya. Minimal ya ada 3 pakar gitu, yang nantinya bisa kita jadikan sebagai referensi.
Oke, selanjutnya ketiga, formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah formalisasi. Formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal. Misalkan memberikan kategori sistem yang akan dibangun, mempertimbangkan beberapa faktor pengambil keputusan seperti keahlian manusia, kesulitan dan tingkat kesulitan yang mungkin terjadi, dokumentasi kerja dan sebagainya. Berikutnya implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar. Garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Untuk memudahkan, maka harus diidentifikasi yang pertama apa saja yang menjadi inputan. Pertanyaannya apa? Proses digambarkan dalam bentuk bagan alur dan basis aturan. Apa saja yang menjadi output atau hasil dari kesimpulan tersebut, contohnya. Berikutnya, jangan lupa kita evaluasi. Sistem bakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi, untuk mengkaji dan memunculkan kesalahannya. Hal ini merupakan hal yang umum dilakukan karena suatu sistem belum tentu sempurna setelah selesai pembuatannya, sehingga proses evaluasi diperlukan untuk penyempurnaannya. Dalam evaluasi akan ditemukan bagian-bagian yang harus dikoreksi untuk menyamakan permasalahan dan tujuan dari pembuatan aplikasi sistem bakar itu sendiri. Terakhir, nanti baru kita kembangkan. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan diinvestasi sistem tidak sia-sia. Jadi kita kembangkan kembali. Hal pengembangan sistem yang paling berguna adalah proses dokumentasi sistem, di mana di dalamnya tersimpan sebuah hal penting yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan sistem di masa yang akan datang. Termasuk nanti di dalamnya adalah kamus pengetahuan, masalah yang diselesaikan, dan seterusnya. Selanjutnya, gimana contohnya implementasi dari jaringan saraf tiruan atau algoritma neural network. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, khususnya kalau kita menggunakan contohnya Google Colab. Kita contohnya bisa buka contohnya Kaggle, import data dari Kaggle. Selanjutnya kita cari yang namanya dataset. Datasetnya apa? Kita pilih dataset yang nantinya akan kita download. Selanjutnya, contohnya data Kaggle yang saya ambil adalah diabetes, kita download. Bentuknya salah satunya ada Excel, seperti yang ada di depan ini. Data ini yang nantinya akan kita olah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang ada di Google Colab itu sendiri. Contohnya kita buka Google Colab kita, selanjutnya kita buat file baru. Selanjutnya kita import contohnya menggunakan Pandas, selanjutnya NumPy, baru contohnya nanti kita cari datanya ada di mana contohnya. Bentuknya apa? CSV atau bentuknya contohnya Excel contohnya. Baru contohnya kita ketik contohnya source code seperti yang ada di depan ini untuk variabel X dan variabel Y-nya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan seperti yang ada di depan ini contohnya. Baru selanjutnya nanti tinggal kita running. Kita running hasilnya nanti seperti apa contohnya. Ini contoh hasil dari data yang tadi sudah kita download dari repositori salah satunya ada repositori Kaggle yang nantinya bisa kita gunakan. Ada juga contohnya repositori yang nantinya bisa kita download, contohnya dari repositorinya Universitas California Uji Dataset contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan contohnya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.